Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Habibur Rahman dengan NIM 2113614 yang pada saat sekarang ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Geografi Tanah dengan topik 3 yaitu Genesis Tanah. Pengertian: tanah adalah suatu tubuh alam yang berdiferensiasi ke dalam horizon-horizon dengan bahan penyusun mineral dan organik, biasanya tidak padu, ke dalam bervariasi yang berbeda dari bahan induk di bawah dalam hal sifat morfologi, sifat fisik, sifat kimia, komposisi, dan karakteristik biologi tertentu. Definisi yang kedua yaitu pembentukan tanah dimulai setelah bahan induk terakumulasi melalui proses pelapukan batuan induk di tempat atau dari deposisi batuan terlapuk di tempat lain, kemudian dilanjutkan dengan diferensiasi horizon. Definisi yang ketiga, proses diferensiasi horizon merupakan kombinasi pengaruh penambahan ke permukaan tanah, perubahan pergerakan vertikal dalam tanah, dan penghilangan dari tanah. Yang definisi yang keempat yaitu bahan tambahan utama yaitu bahan organik yang berasal dari vegetasi di atasnya dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Ion-ion dan partikel padatan yang terbawa oleh air, hujan, dan angin. Ini kita akan membahas faktor yang mempengaruhi proses pembentukan tanah. Pertama, organisme. Organisme pemicunya yang pertama yaitu akar tumbuhan. Meskipun hidupnya di dalam tanah, sebenarnya akar ini kuat bisa menghancurkan batuan di dalam tanah. Selain itu, akar juga mengandung zat kimia yang mana bisa membentuk tanah itu sendiri. Yang kedua yaitu mikroba, yang biasa disebut dengan bakteri pembusuk. Jadi, mikroba ini punya jam kerja. Kalau cacah lagi di angka 25 derajat Celcius, maka dia bakal langsung membantu pembusukan organisme yang sudah mati seperti tumbuhan sampai akhirnya membentuk tanah. Yang kedua yaitu iklim. Kalau cuaca siang hari lagi panas, batu-batuan sebenarnya bisa memuai dan ukurannya membesar. Sedangkan kalau cuaca dingin waktu malam, batuan itu pada menyusut. Jadi, mereka setiap hari ukurannya membesar dan mengecil juga tergantung cuaca. Lama-kelamaan, si bebatuan area luarnya bisa retak dan pecah sampai ke bentuk tanah. Curah hujan juga gitu. Di tempat yang lebih sering kena air hujan, kesempatan terbentuk jadi tanahnya juga semakin besar. Soalnya, air hujan mengandung zat kimia bertemu sama tanah bagian dalam yang punya zat kimia. Jadi, makin cepat dibentuknya itu tanah. Yang ketiga, relief atau kenampakan alam. Gak asing sama dataran tanah yang tinggi atau curam dan datar. Nah, bentuk dataran ini juga jadi faktor pembentuk tanah. Kalau tanahnya datar, maka pelepukan juga akan semakin cepat dan bisa membentuk tanah. Sedangkan dataran yang curam, pelepukannya itu semakin lama atau tipis. Yang keempat, waktu. Kalau terbentuknya tanah, itu tergantung jenis batuannya. Kalau batu sedimen yang punya mineral tidak keras, cepat kebentuk jadi tanahnya. Beda kalau sama batuan beku dan metamorf yang punya mineral keras, membentuk tanahnya butuh waktu yang cukup lama. Selain itu, daerah dengan iklim tropis juga membantu lebih cepat biar tanah bisa kebentuk. Berikut proses pelapukan. Yang pertama, proses disintegrasi atau pelapukan fisik. Itu faktor-faktor yang berperan dalam pelapukan fisik antara lain air, panas, es, angin, larutan garam, suhu, dan vegetasi. Proses dekomposisi atau pelapukan kimia. Perubahan komposisi kimia dari batuan asal yang terlapuk. Melalui pelapukan tersebut, terbentuk mineral-mineral baru yang mempunyai komposisi kimia yang berbeda dengan komposisi kimia batuan asal. Proses pelapukan yang pertama yaitu pelapukan batuan. Proses pelapukan batuan terjadi ketika batuan hancur secara fisik, kimiawi, dan biologis. Proses ini biasanya berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Faktor yang mempengaruhinya adalah cuaca, suhu, dan tekanan dalam batu itu sendiri. Proses pelapukan batuan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu fisik, kimiawi, dan biologis. Yang pertama, pelapukan fisik. Terjadi karena hancurnya material batuan yang tidak mengubah struktur kimiawinya.
Proses ini biasanya dipengaruhi oleh iklim dan cuaca yang sangat ekstrim. Pada proses ini, batuan akan hancur menjadi partikel yang lebih kecil. Yang kedua, pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi terjadi karena perubahan struktur kimiawi di dalam batuan. Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh hujan asam. Hujan asam dapat menyebabkan kondensasi metan dan sulfur yang akhirnya menciptakan efek korosit pada batuan. Pelapukan biologis terjadi karena pengaruh aktivitas makhluk hidup dan faktor alami. Pelapukan biologis adalah penyempurna yang menjadikan butiran batu menjadi sesuai dengan sifat tanah. Proses pelapukan yang kedua yaitu pelunakan struktur tanah. Saat batuan telah berubah menjadi partikel yang lebih kecil, batu ini perlahan akan terkikis hingga mengalami pelapukan atau pelunakan. Proses ini kemudian disebut sebagai proses pelunakan struktur tanah. Air dan udara berperan mengikis batuan kecil dengan cara melewati celah-celah batuan tersebut. Dalam prosesnya, rongga-rongga dalam batuan akan terbentuk. Kemudian, rongga ini akan menjadi tempat hidup bagi mikroorganisme seperti mikroba dan lumut. Yang ketiga, tumbuhnya tanaman perintis. Batuan yang telah melewati proses pelunakan akan ditumbuhi tanaman perintis. Tanaman ini ukurannya lebih besar daripada lumut. Tanaman sudah memiliki akar yang bisa masuk melalui celah batuan. Tumbuhnya tanaman perintis ini disebabkan karena adanya unsur air yang melimpah di dalam batuan lunak. Tanaman perintis akan menghasilkan asam humus yang kemudian mengalir ke celah batuan. Kemudian asam humus akan membuat batuan lunak menjadi lapuk, sempurna hingga berbentuk tanah. Proses ini biasanya disebut sebagai pelapukan biologis. Proses pelapukan yang keempat yaitu penyuburan tanah. Batuan yang sudah lapuk sempurna akan mendapatkan bahan organik dari organisme yang tumbuh di atasnya. Tanah akan mengalami proses pengemburan sehingga mampu menghasilkan unsur hara dan air. Selanjutnya, tanah akan menjadi subur dan dapat ditumbuhi berbagai macam organisme. Sekian penampilan presentasi saya pada hari ini. Jika salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.